Setiap rumah punya ceritanya sendiri. Ada yang dibangun dari tawa, ada yang berdiri di atas air mata. Tapi di antara semua itu, selalu ada satu hal yang sama. Janji. Janji untuk saling menjaga, saling memahami, dan saling bertahan. Namun, waktu seringkali menguji seberapa kuat janji itu bertahan. Kadang bukan karena cinta hilang, tapi karena hati terlalu lelah untuk mengingat mengapa dulu semuanya dimulai. Inilah kisah tentang sebuah rumah kecil di ujung gang yang dibangun dari cinta dan hampir runtuh oleh luka. Tentang dua hati yang sempat hancur, tapi memilih untuk belajar kembali, bukan untuk mengulang masa lalu, melainkan untuk memahami bahwa cinta sejati tidak lahir dari kesempurnaan, melainkan dari kesediaan untuk memperbaiki. Karena kedang, rumah yang paling kokoh bukan yang berdinding batu dan semen, tapi yang berdiri di atas dua hati yang saling memaafkan. Bab 1. Awal dari sebuah mimpi. Rumah itu berdiri di ujung gang kecil, warnanya putih gading dengan atap merah bata yang mulai pudar karena hujan dan panas. Dindingnya tidak sempurna, ada sedikit retakan di dekat jendela. Tapi bagi Raffi dan Alia, rumah itu adalah hasil dari mimpi yang dulu mereka bangun berdua dari nol, dari keringat, dan dari janji yang diucapkan dengan sepenuh hati. Raffi masih ingat betul malam di mana ia pertama kali bilang, "Kalau nanti kita nikah, aku janji bangun rumah sendiri. Rumah kecil aja nggak apa, asal punya halaman buat kamu tanam bunga." Waktu itu mereka masih pacaran, duduk di bawah payung yang udah bocor di pinggir jalan. Nunggu hujan reda, Alia cuma ketawa kecil dan bilang, "Kalau beneran jadi, aku bakal tanam bunga Kamboja di depan rumah kita." Dan entah kenapa, bunga Kamboja itu beneran tumbuh di depan rumah mereka sekarang. Pohonnya nggak besar, tapi cukup buat bikin halaman kelihatan hidup. Alia yang merawatnya sendiri sejak pertama kali mereka pindah. Setiap pagi dia siram bunga itu sambil senyum kecil, seolah tiap tetes air adalah doa agar rumah itu tetap hangat dan bahagia. Hari pertama mereka pindah, semuanya terasa sempurna. Raffi pulang lebih cepat dari kantor, bawa nasi goreng bungkus dari warung langganan, dan mereka makan di lantai ruang tamu karena meja makan belum datang. Alia waktu itu masih pakai daster baru yang dibelinya khusus untuk hari pindahan. Mereka ketawa bareng waktu nasi tumpah sedikit di lantai, dan Raffi bilang, "Gak apa, nanti juga rumah ini penuh nasi dan rezeki." Alia menatap suaminya dan menjawab pelan, "Aku gak butuh rumah besar, Raf, asal kamu tetap di sini." Tapi kebahagiaan itu, tanpa mereka sadari, pelan-pelan mulai berubah bentuk. Hari demi hari berlalu, pekerjaan Raffi semakin menumpuk. Kantornya mulai menugaskan dia ke proyek luar kota. Kadang seminggu gak pulang. Alia awalnya masih sabar, masih mengirim pesan setiap malam, menanyakan kabar, mengingatkan makan, dan bilang rindu. Tapi lama-lama, pesan itu sering tak dibalas. Atau dibalas singkat, "Lagi rapat, capek banget, nanti cerita ya." "Oke." Jawaban singkat yang lama-lama terasa seperti tembok. Alia mulai terbiasa makan sendiri. Kadang dia duduk di ruang makan, menatap kursi kosong di seberang, sambil menatap nasi yang mulai dingin. Dulu, setiap kali makan, Raffi selalu cerita tentang kerjaan, bercanda soal bosnya yang cerewet, atau bilang terima kasih karena Alia masak sayur asem favoritnya. Sekarang, suara sendok dan piring jadi satu-satunya teman Alia. Suatu malam, listrik sempat mati. Alia duduk di teras sambil menyalakan lilin kecil, mencoba menikmati suasana. Dulu, kalau begini, mereka bakal bercanda, saling menakuti dengan cerita hantu, lalu tertawa bareng. Tapi malam itu, cuma ada suara jangkrik dan hujan tipis. Alia memeluk kakinya, menatap rumah di sekelilingnya, dan bertanya pelan pada dirinya sendiri, "Kok sepi banget ya?" Keesokan harinya,
Raffi pulang, wajahnya tampak lelah. Mata sayu. Alia menyambut dengan senyum kecil dan kopi hangat, tapi Raffi hanya berkata, "Makasih, Lai." Lalu duduk di sofa sambil membuka laptop. Tidak ada cerita, tidak ada pelukan. Alia tahu Raffi bukan berubah jadi orang yang jahat. Dia cuma lelah. Tapi yang Alia rasakan lebih dari sekadar lelah. Dia merasa mulai kehilangan seseorang yang setiap hari masih ada di hadapannya. Waktu terus berjalan. Alia mencoba mengisi hari-hari Nia dengan hal kecil. Menanam tanaman baru, mendekorasi ruang tamu, mencoba resep kue dari internet. Tapi setiap kali ia menatap hasilnya, hatinya terasa hampa. Semua hal yang dulu ingin ia lakukan di rumah itu sekarang terasa seperti rutinitas tanpa makna. Ia ingin berbagi tawa, ingin mendengar komentar Raffi tentang tanaman barunya, tapi yang ia dengar hanyalah suara notifikasi ponsel Raffi yang terus berbunyi. Suatu malam, saat Raffi tertidur di sofa dengan laptop masih menyala, Alia duduk di lantai dan memperhatikan wajah suaminya. Dalam cahaya redup lampu, ia melihat betapa lelahnya Raffi. Ada lingkaran hitam di matanya, ada kerutan kecil di dahi. Ia tahu Raffi berjuang keras demi mereka. Tapi di sisi lain, ia merasa berjuang sendirian untuk menjaga apa yang dulu mereka sebut rumah. Dia ingin bicara, ingin bilang, "Aku kangen kamu yang dulu." Tapi kata-kata itu selalu berhenti di tenggorokan. Ia takut kalau bicara, malah menambah jarak. Jadi dia memilih diam, berharap Raffi sadar sendiri. Tapi Raffi tak sadar. Ia pikir Alia baik-baik saja. Ia pikir semua berjalan normal karena Alia tidak pernah marah, tidak pernah menuntut, tidak pernah meminta lebih. Padahal diamnya Alia adalah bentuk paling sepi dari sebuah cinta yang perlahan kehilangan arah. Pagi itu, sebelum berangkat kerja, Raffi berdiri di depan cermin sambil mengenakan dasi. Alia menatapnya dari meja makan sambil memegang cangkir kopi. "Kamu pulang jam berapa, Raff?" tanyanya pelan. "Belum tahu, ada rapat sore, mungkin malam," jawab Raffi tanpa menoleh. "Jangan lupa makan ya." Sahut Raffi pendek. Alia terdiam. Dalam hatinya, ia ingin minta lebih dari sekadar kata Ia ingin didengar, ingin dirangkul, ingin diingat, tapi semua terasa jauh. Hari itu, setelah Raffi pergi, Alia duduk di teras sambil menatap pohon Kamboja di depan rumah. Bunga-bunganya mulai berguguran, menutupi sebagian tanah. Ia memungut satu kelopak dan memainkannya di jemari. "Kamu masih ingat gak, Raff, waktu kita nanam ini bareng?" Bisiknya lirih. Angin lewat pelan, membawa aroma tanah basah. Tidak ada jawaban, hanya sunyi yang menelan ucapannya. Sore harinya, hujan turun, deras sekali. Alia menutup semua jendela, lalu duduk di ruang tamu sambil menatap dinding. Ada satu titik retak kecil di pojok, dekat rak buku. Ia baru sadar retakan itu makin panjang, mungkin karena tembok lembab, atau mungkin karena fondasinya mulai goyah. Tapi entah kenapa, melihat retakan itu, dadanya terasa sesak, seolah rumah itu ikut meniru hubungan mereka. Pelan-pelan retak, tapi tetap berdiri, seakan menolak runtuh. Malamnya, Raffi pulang dengan wajah kelelahan. Hujan masih turun, jaketnya basah. Alia menyodorkan handuk. "Kamu kehujanan, ganti baju dulu," katanya lembut. Raffi mengangguk, tapi tidak bicara banyak. Setelah makan malam, ia langsung masuk kamar, sibuk dengan laptopnya lagi. Alia duduk di ujung tempat tidur, mencoba membuka percakapan. "Kamu masih ingat nggak? Dulu waktu kita pertama kali ke rumah ini, kamu bilang rumah ini bakal jadi tempat paling bahagia buat kita." Raffi tersenyum tipis tanpa menoleh. "Ya, tentu aja ingat. Emang kenapa?" Alia menggeleng pelan. "Nggak apa-apa, cuma pengen tahu aja.
Kamu masih ngerasa gitu? Raffi terdiam sejenak. Lalu berkata singkat, "Ya, kadang aku cuma capek aja, Lai." Alia, ia tahu kata capek itu benar. Tapi ada sesuatu di baliknya yang tak terucap. Ia ingin bertanya lagi, tapi takut jawaban Raffi justru membuat hatinya semakin patah. Jadi malam itu, mereka tidur dalam diam. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar, menetes perlahan seperti detak waktu yang terus berjalan. Di dalam hatinya, Alia tahu sesuatu sedang berubah. Tapi dia belum berani mengakuinya. Dia masih percaya selama mereka tinggal di bawah satu atap, masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tapi dia juga tahu, rumah ini dibangun bukan cuma dari batu dan semen. Rumah ini berdiri karena janji. Dan janji, jika tak dijaga, bisa retak tanpa suara. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Alia merasa rumah yang dulu mereka bangun dengan cinta, kini terasa asing. Bukan karena temboknya berubah, tapi karena hati yang tinggal di dalamnya sudah tak saling menyapa seperti dulu. Ia menatap lampu yang temaram di lenggit-lenggit, lalu berbisik pelan, "Kalau suatu hari rumah ini runtuh, aku cuma berharap bukan cintanya yang ikut hilang." Di luar, hujan belum berhenti, dan di dalam rumah putih gading itu, dua hati masih mencoba bertahan di antara kenangan, diam, dan janji yang mulai retak pelan-pelan. Apakah hubungan mereka akan terjalin, ataukah sebaliknya? Temukan jawabannya di bab 2, Retakan yang tak terlihat.